Desa Sukosari. Dari awal sudah ramai diperbincangkan sejak awal pembangunan ini dijerat mengenai sengketa lahan. Bupati Kota Muhammad Faris Mirza ikut turun langsung menangani persoalan sengketa lahan ini. Tanah di dekat jalan raya tersebut diketahui milik beberapa warga desa. Para warga desa tidak terima dengan adanya sengketa tanah ini. Mereka menggelar aksi saat mengetahui jika bupati dan rekan pembangunan sedang melihat kondisi untuk relokasi pembangunan jalan. Niat para warga untuk membatalkan rencana pelebaran jalan raya ini gagal. Melihat aksi warga tersebut, bupati yang tadinya sedang membicarakan rencana pembangunan dengan rekannya ikut turun aksi untuk menemui warga desa. Para warga desa merasa sangat senang di saat bupati menemui mereka. Warga desa sangat antusias untuk menyampaikan niat dan tujuannya melakukan aksi ini. Hentikan pembangunan ini, Pak. Pembangunan apa iki ora jelas? Ya, hentikan atau nanti kami rusakkan. Ini tanah kami dan kami tidak ingin pembangunan ini terjadi. Ibu-ibu sekalian, mohon tenang dulu. Kami belum menyelesaikan pembangunan ini dan bisa saja diberhentikan. Tetapi Maka hentikan saja. Ya udah hentikan saja. Toh ini tanah juga milik kami. Iya, Pak. Bapak nggak boleh dong seenaknya melakukan pembangunan di sini. Ini kan tanah kami. Sebentar, Bu. Biarkan Bapak Bupati melanjutkan pembicaraannya terlebih dahulu. tolong didengar dulu. Bisa saja kami batalkan pembangunan pelebaran jalan ini. Tapi kita lihat jadi ini manfaat dari pembangunan ini apa saja. Ya, benar sekali, Bu. Manfaat dan alasan kami membangun pelebaran jalan ini harus diketahui. Nantinya akan bisa dalam melaksanakan selain itu juga aktivitas itu akan semakin lancar dan terhambat karena akses jalannya besar. Ya, ini kalau kami gimana tanggung jawab kalian? Ya, bahkan kalian tidak ada akses kalian diberikan pada kami. Tidak mungkin kami membangun jalan di atas tanah yang tidak kami minta. Bu, sebagai perwakilan dari warga, saya meminta Ibu mendiskusikan ini dengan baik dan normal. Iya, Pak, saya akan mengikuti diskusi dan rapat ini dengan baik dan bisa menghasilkan rencana yang sebaik-baiknya. Jadi begini, Bu, kenapa kami ingin memperlebar jalan di sini? Karena jalan ini adalah transportasi utama yang melibatkan semua aktivitas sehari-hari. Jalan ini sekarang sudah lumayan rusak dan semakin lama tanaman liar memakan jalan. Oleh karena itu, kami membuat upaya pelebaran jalan supaya jalan tersebut layak dan bisa digunakan dengan kegiatan ekonomi atau kegiatan apapun nantinya. Benar sekali Bu, jalan ini nantinya sangat bisa membantu kegiatan warga sehari-hari. Sementara ini kegiatan warga kan sedikit terganggu karena ada jalan yang begitu sempit dan rusak. Apalagi jalan ini adalah jalan utama dan satu-satunya yang menghubungkan ke jalan raya. Maka dari itu kita ingin memperlebar jalan ini untuk kepentingan warga sendiri. Pak, saya mengerti. Lalu untuk gantinya bagaimana? Karena tidak mungkin warga mau memberikan lahan ini secara cuma-cuma. Ya, itu yang akan kita bahas Bu. Nantinya kita beri ganti, bisa berupa uang tunai, lahan baru atau lainnya. Pak, di pinggir-pinggir jalan tersebut biasanya ditempati oleh pedagang kaki lima dan tunawisma. Para tunawisma itu sejak diusir Satpol PP dari bawah tol, mereka pindah ke sini. Tinggal dalam ruko kosong di sini. Jika kita hanya mengganti tanah hak warga, lalu mereka tidak mendapatkan keadilan karena terusir ke sana kemari. Tentunya kita juga akan memikirkan tunawisma tersebut. Untuk masalah lahan warga, nanti kita beri pengertian mengenal maksud pembangunan ini dan juga menjelaskan barang gantinya. Sebagai gantinya, lahan warga yang akan terkena relokasi pembangunan jalan ini, kita akan beri berupa uang, lahan ganti atau yang lainnya. Sedangkan untuk para tunawisma, bagaimana baiknya Bu? Nah itu Pak, bagaimana ya? Dalam dasar hukum pengambilan tanah milik warga kepada pemerintah yang digunakan untuk pelebaran jalan itu, yang saya ketahui menurut surat pemberitahuan edaran dari pemerintah daerah menyatakan bahwa bagi warga yang tanahnya terkena pelebaran jalan tidak ada ganti rugi, terkecuali pagar dilakukan pemasangan lagi untuk pagar yang dibongkar. Itu Bu.
Oh iya, saya ingat Pak, penggandaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan pemberian ganti rugi dengan layak dan adil yang diserahkan secara langsung pada pihak yang berhak atas tanah tersebut. Jadi penggandaan tanah untuk pembangunan jalan umum, yaitu dalam kasus kita saat ini, pelebaran jalan termasuk dalam penggandaan tanah untuk kepentingan umum. Seperti yang diatur dalam pasal 123 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merubah pasal 10 huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang penggandaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi secara umum, penggandaan tanah untuk kepentingan umum yaitu dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil pada pihak yang berhak untuk kepentingan bersama oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Nah, untuk tunawisma sendiri bagaimana Pak? Sedangkan mereka tidak ada hak atas tanah lahan itu. Penggandaan tanah warga itu bersifat wajib dan nantinya tanah tersebut akan dimiliki atas nama pemerintah pusat atau daerah ataupun BUMN. Nah, untuk penggandaan itu kami wajib memberi ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Sedangkan pihak yang berhak itu sendiri bisa dikatakan pemilik lahan tanah tersebut dengan pasti. Sedangkan tunawisma bukan merupakan pemilik hak atas tanah di sana. Jadi mereka tidak rugi, itu pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, pemegang tanah bekas milik adat dan lainnya. Sedangkan tunawisma tidak ada dalam hak tersebut. Dalam hal ini, bentuk ganti kerugian dapat berupa uang, tanah pengganti pemukiman, kembali kepemilikan saham, atau banyak lain yang disetujui dari belah pihak. Pak, lalu jika dalam penggandaan tanah terdapat sisa bidang tanah yang terkena penggandaan bagaimana? Jika dalam penggandaan tanah ada sisa bidang tanah yang terkena penggandaan tanah yang tidak bisa lagi difungsikan sesuai dengan peruntukan dan juga penggunaannya, pihak yang berhak dapat meminta pergantian secara utuh atas bidang tanah miliknya. Jadi dengan demikian, maka dalam hal tanah yang merupakan hak milik warga terkena pelebaran jalan, sehingga pemegang hak milik atas tanah memperoleh ganti kerugian yang adil dan selayaknya dengan diatur dalam perundang-undangan. Jika pemegang hak milik belum menerima ganti rugi, bagaimana yang sudah Bapak Bupati jelaskan, belum ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai hal ini, maka ia tidak wajib melepaskan tanahnya. Instansi yang memerlukan tanah tersebut belum berhak melakukan pembangunan pelebaran jalan terhadap tanah tersebut. Bagaimana dengan tunawisma Pak? Apakah mereka mendapat ganti rugi? Tunawisma walaupun mereka tidak mendapat hak ganti rugi, tetapi nanti kita alihkan mereka dan bisa mencarikan lahan atau ruko kosong untuk mereka tempati sementara sebagai bentuk kemanusiaan kita. Oh iya Pak, benar sekali. Kiranya cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada teman dari ibu dan rekan sekalian? Sepertinya dari saya tidak ada Pak. Baik, nanti akan saya sampaikan hasil diskusi kita kali ini kepada para warga Pak, Bu. Ya, terima kasih sebelumnya. Semoga pembangunan ini dapat diselenggarakan dan diselesaikan dengan lancar. Iya, cukup sekian diskusi rapat hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih kembali. Hebat. SMK di Pasir Unggul